Shalom saudara. Hari ini saudara sangat antusias sekali. Ya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan khotbah saya dengan judul The Year of Restoration and Promotion. Ya. Kita telah melalui banyak masalah. Tahun 2020 itu paling parah. Itu PHK besar-besaran, ya. Pekerjaan berhenti, banyak yang tutup. Teman-teman saya pada bisa alih ke Grab, ke Gojek, ya ke GoFood, ya banyak sekali mereka yang bekerja udah normal, tahu-tahu mendadak ada masalah, mereka harus bekerja apa adanya, semua dikerjakan untuk menafkahi keluarga, ya. Dan saya percaya saudara, kita akan mengalami semua pemulihan tahun ini. Ya, maka saya akan kasih saudara banyak ayat. Ya, waduh, Pak, kapan pulangnya Pak? Nanti saya lapor gimana? Tetapi ini perlu penting saudara, sabar dan fokus. Saya percaya sepulang di tempat ini, saudara telah menerima pemulihan dan promosi dari Tuhan. Amin saudara. Apa itu promosi? Apa itu restorasi? Pertama, to restore. Restoration adalah apa saudara? Mengembalikan, memulihkan, atau pemulihan, memperbaiki, atau perbaikan. Itu restorasi, itu restore. Misalnya kita punya kursi rusak, ya kan? Itu diperbaiki, itu restorasi, ya. Misalnya kita punya baju yang sobek, dijahit, ya. Itu karena restorasi juga saudara. Jadi yang tidak baik menjadi baik, itu restorasi, ya. Karena kerusakan saudara, ya. Kedua, apa itu promotion? Promotion adalah kenaikan kedudukan, kenaikan pangkat saudara, dan promosi. Nah, mungkin saat ini kita lagi mengalami PHK, dipecat, atau mungkin gajinya dipotong. Nah ini saudara, ada yang ketawa kayaknya, itu saya tuh Pak. Saya Pak, sejak Covid Pak, gajinya dipotong Pak. Saudara bersyukur masih diberi gaji, amin saudara. Coba kalau di PHK, bisa kita nangis India saudara. Cari pohon nanti ya. Jadi restorasi adalah sakit yang disembuhkan, ya kan? Yang sedang bangkrutan bisnis dipulihkan. Nah, kalau promosi, mungkin kita kalau dalam dunia usaha ya, kita dulu sales, ya kan? Terus jadi apa saudara? Supervisor. Supervisor dipromosikan jadi apa? Manager. Manager dipromosikan jadi apa? GM, ya kan? Terus jadi apa? Direktur. Akhirnya dipromosikan buka usaha sendiri. Ya, saudara ya, itu promosi kalau dalam pemerintahan. Mungkin kita hanya penduduk lah ya di kampung ini. Tahu-tahu persekutuan jadi RT. Nah, keren kan? RT. Terus RT jadi RW. Jadi RW langsung jadi mana? Lurah, camat, wali kota, gubernur, ya kan? Apalagi menteri. Tahu-tahu jadi kayak Pak Jokowi, presiden. Itu namanya promosi saudara. Jadi hari ini kita belajar mengapa kita mengalami kesulitan, mengalami malapetaka, musibah yang berkepanjangan. Dan kita belajar malam ini bagaimana kita mendapatkan restorasi dari Tuhan dan promosi dari Tuhan. Kita belajar, kita ambil dari kitab Yoel. Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Jadi Tuhan menghukum bangsa Israel, suku Yehuda. Ya kan? Didatangkan banyak belalang, belalang pindahan, pelompat, pelahap, pengerip. Itu tentara Tuhan semua untuk menghukum bangsa Israel. Yoel 1 ayat 4 ya. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Jadi pertama kali datang apa? Belalang pengerip, menyerbu ya semua tumbuh-tumbuhan, gandum, semua buah-buahan serbu. Sisanya dihabiskan oleh belalang pindahan. Dan apa yang sisa dari belalang pindahan dihabiskan oleh belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat telah dimakan oleh belalang pelahap. Coba saudara, saudara istilahnya sudah tidak punya uang, dipecat, anak sakit, tetangga nagih utang. Terus apa lagi saudara? Ada musibah lagi. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing, anjingnya anjing gila. Itulah bangsa Israel dihukum oleh Tuhan ya, begitu parahnya saudara. Mengapa sampai tanahnya kering, gak ada tumbuhan sama sekali? Bagaimana cara kerja belalang pelahap itu sampai
habis saudara. Ya. Dan dia katakan, I will restore to you the years. Years ini adalah apa? Plural, bukan singular. Bukan setahun, bertahun-tahun. I will restore to you the years that the locust had eaten. Memulihkan tahun-tahun di mana belalang pelahap menyerang saudara dan pulihkan. Kita lihat nih. Nah, inilah belalang. Belalang kalau makan itu daun bergerombol, saudara. Sekejap habis, saudara. Bisa klik ya. Kayaknya jadi kapus, saudara, soalnya ya. Dan ini satu tangkai aja yang nyerbu belalang-belalang begini. Dalam sekejap, berapa jam sudah habis. Dan itu tangkainya banyak sekali. Ada banyak macam belalang, saudara. Nah ini, makanya begini, daun. Ini kalau dari tumbuhan menjadi batang, saudara. Kalau nyerbu itu ke awan, gelap, belalang semua. Begitu habis, ya udah. Ada belalang datang lagi, saudara. Jadi itulah habis, saudara. Ya, mengapa sampai demikian, saudara? Lihat nih. Tuh. Ini belalang menyerbu ya tanah perkebunan bertahun-tahun, masuk ke rumah, masuk ke kolong, mungkin kalong ranjang, masuk ke atap, masuk ke mana? Itu dikatakan di Yoel 1 ayat 9. Mereka ke tembok, ke rumah, ke pintu, ke jendela, penuh belalang seperti waktu dulu Musa ya mendatangkan belalang ya waktu di Mesir, saudara. Jadi benar-benar parah. Mengapa sampai habis total? Ya kan? Itu saudara, dari tanah yang subur Israel, banyak tumbuh-tumbuhan subur, sekarang menjadi kering begini, saudara. Bayangkan, dulu subur, domba, kambing, lembu bisa makan. Kebun sudah ada, gandum ditanam masih panen. Sekarang menjadi begini. Bagaimana menderitanya Israel. Dan itu gak setahun, the years. Plural, bertahun-tahun. Gak bisa makan, hewan pun juga merana. Makan apa? Lu juga gak makan, lu minta makan enak aja. Pusing kan? Jadi saudara, belalang pelahap itu parah sekali. Jadi saya baca di Google, saya searching. Ternyata belalang pengerip itu ada pemakan buah. Buahnya habis dulu, semua habis. Datang lagi belalang apa? Pindahan, pemakan daun. Buahnya habis, daunnya habis. Habis daun, bunga habis. Ada lagi belalang pelompat, pemakan batang. Belalang pelahap, pemakan akar. Satu pohon diserbu 4 belalang. Benar-benar gundul, saudara. Agak ada yang tidak makan. Batang pun dimakan, akar pun dimakan. Aduh, orang bilang, aduh bohwat gua. Udah buah dimakan, daun dimakan mendingan. Batang juga dimakan, akar juga dimakan. Saudara, ini benar-benar terlalu berat. Ya kayak kita mungkin mengalami COVID-19, kita dihabiskan, saudara. Jadi itulah ya Yoel 1 ayat 8-13 katakan demikian. Merataplah seperti anak darah yang berikan kain kabung karena mempelai kasih masa mudanya. Ini mengapa Tuhan datangkan banyak belalang-belalang pelahap? Karena korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi korban sajian, korban curahan yang di rumah Tuhan. Maka Tuhan datangkan banyak belalang-belalang pelahap. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, gak ada ladang lagi, saudara. Tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Ladang gak ada, gandum tidak ada. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Habis total, saudara. Ya, para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Tidak hanya satu musim gak panen, bertahun-tahun tidak panen. Saudara kalau bertahun-tahun tidak ada gaji, saudara bisa nangis, saudara. Bisa, waduh, stres. Kita aja dipotong gaji sudah stres. Di PHK stres lagi, bertahun-tahun nggak kerja. Kita tambah stres, saudara. Ini bangsa Israel, ya. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan malah itu pergi, nggak ada. Dari antara anak-anak manusia. Jadi gak ada sukacita lagi. Gak ada, mukanya gak bisa senyum. Cemberut terus. Jadi muka kita susah, sedih, nangis. Bisa mengeluh karena apa? Gak ada makanan sama sekali. Ayat 13, lilitkanlah apa saudara? Kain kabung dan mengeluhlah. Hai para imam, merataplah hai para pelayan mesbah. Masuklah bermalam dengan memakai kain kabung.
hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Sudah nggak ada lagi persembahan, sudah tidak ada lagi umat Tuhan membawa persembahan, nggak ada lagi korban curahan, korban apapun. Maka Tuhan datangkan malapetaka dalam bidang ekonomi, saudara. Makanan nggak ada, semua nggak ada. Maka saudara, kalau kita bisa diberkati Tuhan dalam pekerjaan, memberilah untuk pekerjaan Tuhan. Memberilah. Bapak Gerrit ini setiap minggu selalu ke rel kereta api, memberi makanan pada orang miskin. Kita juga demikian. Kita memberkati rumah Tuhan. Gereja perlu juga dana keuangan. Memang ini pakai daun belinya. Gak ada, saudara. Tapi puji Tuhan, kita berusaha, Tuhan, kita bekerja untuk kembali untuk Engkau. Karena pekerjaan yang saya lakukan, saya percaya dari Tuhan. Dan oleh Tuhan, Tuhan datangkan banyak customer, banyak pembeli yang kita gak kenal. Yang kita gak telah terpikirkan dalam pikiran kita, yang kita pernah dengar dari telinga kita, gak pernah timbul dalam hati. Tuhan berikan. Maka dari Tuhan, yang oleh Tuhan, kita kembalikan ke rumah Tuhan. Biarlah melalui rumah Tuhan ini, banyak jemaat diberkati. Banyak jemaat menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, jadi karena ditahanlah korban-korban sajian, korban curahan rumah Tuhan, maka Tuhan menghukum, saudara. Tetapi Tuhan baik. Tuhan mengasihi anaknya. Karena apa? Bukan Tuhan memberikan malapetaka ekonomi di bangsa Israel. Tujuannya untuk menghancurkan, membinasakan bangsa Israel. Tidak. Tuhan mengirim pasukannya 4 macam belalang. Bukan untuk memusnahkan bangsa Israel. Tapi justru mengasihinya. Supaya bangsa Israel, suku Yehuda, kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara mau? Hancur dulu, bangkrut dulu, sakit dulu, boleh beribadah. Atau mau beribadah terus. Kita, saudara, harus rajin beribadah. Tubuh kita, hidup kita, tenaga kita, karunia kita, keahlian kita main musik, itu kita persembahkan pada Tuhan. Amin, saudara. Persembahan bukan hanya uang. Tapi banyak persembahan, hidup kita, waktu kita, tenaga kita. Karunia kita main musik, WL, singer. Pak, saya gak bisa apa-apa, Pak. Aser, boleh. Pak, bisa gak kolektan? Boleh kolektan. Pak, saya gak bisa apa-apa. Gak bisa kolektan, saya malu. Saya gak bisa main musik, saya gak bisa khotbah, gak bisa apa-apa, Pak. Kamu gak bisa apa-apa, ajak teman. Nah, itu namanya dah memberikan persembahan Tuhan. Tetapi kita ada minggu ibadah. Tapi hanya duduk aja, dengar firman Tuhan. Pulang kita gak dapat apa-apa, saudara. Persembahkanlah sesuatu untuk Tuhan. Kita pasti punya sesuatu yang bisa diberikan pada Tuhan. Pak, saya minggu depan saya mau asar. Itu sudah memberikan untuk Tuhan. Pak, saya mau kolektan. Itu dengan Tuhan. Pak, saya bisa nggak Pak jadi singer? Silahkan. Itu kita sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan sampai ke sini mbak lembu, domba. Bingung saya. Pak, ini lembu domba, Pak. Karena di PL itu semua mbak lembu domba. Jangan, saudara. Udah nggak zaman lagi, saudara ya. Tetapi Tuhan baik. Tujuannya supaya bangsa Israel kembali beribadah kepada Tuhan. Maka diberi banyak masalah. Maka jangan sampai kita ada masalah, kita beribadah dulu, saudara. Amin, saudara. Jangan, Pak, saya belum ada masalah, Pak. Saya nggak mau ibadah, Pak. Saya tunggu ada masalah, Pak. Oh, jangan, saudara. Ya. Ini. Yoel 2:12-13. Tetapi sekarang juga. Kapan, saudara? Sekarang juga. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa. Dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ingat, kalau zaman dulu, kalau susah ketemu Tuhan, koyakkan pakaian. Pakai debu di atas kepala. Tuhan gak mau itu. Itu hanya kayak orang Farisi. Mau hatinya yang dikoyakkan. Hatinya bersedih, berduka. Tuhan ampuni aku. Aku mau beribadah pada Engkau. Ampuni aku, Tuhan. Koyakkanlah hatimu. Jangan hanya jubah pakaianmu. Percuma, itu hanya penampakan jasmani aja. Hati kita belum tentu bertobat, saudara. Amin, saudara. Banyak orang zaman dulu kan, waduh, langsung duduk di atas pasir, kasih debu. Ya, boleh aja kalau memang hati kita juga berduka. Jangan kita, Tuhan ditipu, nggak bisa. Tuhan melihat hati. Bukan melihat penampakan wajah kita, hidup kita, enggak, hati. Ya. Apa yang lihat manusia?
lain dengan dia Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Israel beberapa belalang supaya berbalik kepada Tuhan, bukan binasa, enggak. Tujuannya Tuhan menghajar kita berbagai masalah demi masalah, karena Tuhan ingin kita semua berseru kepada Tuhan, bertobat, berbalik dan beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kita hajaran. Maka saudara, jangan sampai kita nunggu dihajar Tuhan. Kalau Tuhan menghajar kita, waduh saudara, kita hancur. Ibrani mengatakan demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoyangkan, itu keselamatan. Berarti keselamatan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jangan main-main saudara. Jangan main-main. Kita telah terima keselamatan. Yesus mati untuk kita. Amin saudara. Yesus mati untuk kita selamat, tak binasa. Tapi kita nggak pernah mengucap syukur. Nggak mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Pak, saya ibadah ke gereja Pak. Apaan ke gereja? Nawarin asuransi melulu. Pak, saya mau ke gereja, udah ke gereja Pak. Kamu nawarin makanan, pakaian. Aduh saudara, kita ibadah sungguh-sungguh. Kita punya motivasi yang lain saudara. Jangan punya motivasi yang lain selain menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dihanguskan pekerjaan kita, kesehatan kita, rumah tangga kita hancur. Karena apa? Tuhan tidak mau menyertai kita saudara. Iblis ambil kesempatan. Ambil gitu loh saudara. Aib aja siapa yang menghancurkan? Iblis. Tapi Tuhan izinkan. Jadi kalau kita nggak beribadah, iblis langsung ambil kesempatan saudara. Amin saudara. Jadi kita bersungguh-sungguh ibadah. Jangan main-main saudara. Mungkin tahun ini kita mengalami tahun-tahun belalang. Di mana menyerang ekonomi kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, atau pernikahan kita. Iya Pak, suami saya digondol kuntilanak Pak. Udah 5 bulan belum pulang-pulang Pak. Ya kan? Jadi jangan sampai kita nggak beribadah saudara. Pekerjaan bisa diserang. Semua Tuhan izinkan karena Tuhan sayang sama kita. Bila kita berbalik kepada Tuhan dan beribadah sungguh-sungguh, maka Tuhan beri pemulihan-pemulihan saudara. Amin saudara. Jadi malah kita harus beribadah sungguh-sungguh. Mari kita tengok ke belakang, apa motivasi kita saudara. Coba saya merenung deh. Apa yang membuat saudara pergi ke gereja? Apa? Apakah sungguh-sungguh saudara haus akan firman Tuhan? Haus memuji Tuhan? Atau ada motivasi yang lain? Tuhan yang tahu. Kita semua nggak tahu. Tuhan yang tahu. Hati-hati. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Wah Pak begitu. Takut-takutin aja. Memang benar kok. Bangsa saya dihabiskan dengan belang-belang pelahap. Ya. Jadi kita harus ibadah yang benar. Jangan ngobrol-ngobrol. Ada loh sukanya ibadah ngobrol. Memang dia memang ada teman saudara. Jadi kalau dia senang. Dia ibadah. Asik. Ketemu teman bisa ngobrol. Ada PD, asik, ketemu teman ngobrol lagi. Ada komsel, asik, ada ngobrol-ngobrol. Banyak orang yang tujuannya ngobrol, ya jangan saudara. Ngobrol boleh, setelah biar selesai. Yang mau 2 jam, 3 jam boleh, sampai apinya panas boleh. Tapi ibadah, ada yang ketawa lagi. Kayaknya ada yang mengalami deh. Berjam-jam, boleh. Tapi jangan waktu ibadah, amin saudara. Dan kita berikan persembahan yang benar. Persembahan yang benar penting. Ya, mengapa mereka dihukum? Karena tidak ada persembahan. Amin saudara. Ini banyak ayatnya saudara. Kita pulang malam gak apa-apa ya, jam 9 ya saudara ya. Bab ini hanya ada slide 30 saudara. Saya tunggu 30 slide, bayangin aja. Harusnya 30 khotbah saudara. Lilitkanlah kain kabung ya. Dan mengeluhlah, hei para imam, merataplah, bermalam dengan kain kabung, dan para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Tuhan korban sajian dan korban curahan. Ya. Yoel 2, 25, 27. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit tentaraku yang besar yang mengirimkan pada kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Tuhan kalau memulihkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik dalam quality maupun dalam quantity. Ya.
Tuhan memberikan berlimpah-limpah. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ingat, 2 kali umatku tidak akan malu lagi. Tidak akan dipermalukan lagi. Tapi akan hidup berkelimpahan, dipulihkan dan jauh lebih baik. Apa kuncinya? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Jadi Tuhan sanggup memulihkan. 2 kali diulang. Mengapa kok Tuhan menghajar bangsa Israel? Tidak ada korban curahan dan korban persembahan yang lain saudara. Jadi kita harus hati-hati dalam beribadah. Kita belajar ini baru pembukaan. Ya, yang ini yang isinya. God restoration. Saudara kayaknya, Pak kapan ya selesai nih Pak. Dan Tuhan tidak hanya memulihkan kita dari dosa. Ya, dan kita tidak binasa tapi selamat. Tetapi Tuhan juga memberikan pemulihan dalam segala hal. Amin saudara. Pak saudara, direstorasi Pak. Betul. Kita dari dosa, direstorasi, diberikan keselamatan. Dan kita jadi anak-anak Allah. Dan kita punya hak di kerajaan Allah. Dan kita pun jadi selamat, nanti kelak kita dapat hidup yang kekal. Tetapi kita kan masih di dunia. Tuhan berikan pemulihan dalam segala hal. Pertama, Tuhan akan restorasi pekerjaan dan bisnis. Ya. Lukas 5 ayat 5-7. Simon menjawab, Guru, panjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon Petrus adalah penjala ikan. Lahirnya mungkin di perahu, karena keluarga nelayan kan. Tinggal di danau, tiap hari di danau menjala ikan. Dan bertahun-tahun jadi penjala ikan. Tetapi malam itu kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang nyuruhnya, aku tebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain. Setelah mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Hingga hampir tenggelam. Mengisi kedua perahu itu bukan dengan air. Dengan apa saudara? Ikan. Jadi saudara, ini namanya restorasi di dalam pekerjaan. Seahli-ahlinya Petrus menangkap ikan, dia gagal juga. Pagi itu dia tidak menangkap ikan, saya makan apa nih? Ikan satu pun gak ada, bau amis pun gak ada di perahu. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam perahu Petrus, terjadi restorasi. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan berikan ikan. Berapa? 2 ember, 1 ember yang biasa Petrus dapatkan? Enggak. 2 perahu penuh ikan. Ini adalah pencapaian atau pendapatan ikan yang terbesar dalam sejarah Petrus tangkap ikan. Terbesar, kalau Tuhan memberkati, pasti jauh lebih banyak dari sebelumnya. Amin saudara. Kalau Tuhan berikan saudara, saudara pekerjaan mungkin dipecat, tidak bersyukur memuji Tuhan. Percayalah, setelah Tuhan pulihkan, saudara dan pekerjaan jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin saudara. Maka harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Sikap ibadah sungguh-sungguh, motivasi benar dari Tuhan, berkenan. Maka apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Pak, saya kok sudah lama Pak, gak dapat pekerjaan. Coba cek saudara, ibadah benar gak sama Tuhan? Gereja benar gak? Gereja saudara bisa keliling-keliling saudara. Ada loh saudara, jemaat itu bisa punya 4 gereja loh. Saya juga bingung loh. Nanti kalau meninggal, petinya 4 saudara. Saya bingung nih. Kaki yang kanan peti 1, kaki kiri peti 1. Gimana saudara? Tadi tempatnya bingung. Gimana nih kan? Ada saudara. Saudara harus bekerja tetap. Di mana saudara bekerja? Bekerja tetap. Benar saudara. Kita harus bekerja tetap. Jangan kesana kesini, jangan saudara. Nanti Tuhan bingung. Loh kamu di mana sih? Kok pindah-pindah? Tuhan saya punya rumah banyak Tuhan. Jangan saudara ya. Jadi kita harus benar-benar percaya. Tuhan akan merestore your legacy. God will restore your legacy. Tuhan akan memulihkan tahun-tahun belalang saudara. Mungkin saudara banyak yang lama tidak punya penghasilan. Percayalah, tahun ini tahun pemulihan bagi saudara. Amin saudara. Yang kedua,
restorasi dari sakit penyakit. Naaman, panglima besar. Dia terpandang, kaya. Tapi dia punya kusta. Punya kusta, saudara. Dia ke Nabi, ya, Nabi Elisa, ya, yang punya Gehazi, ya. Itu pelayannya. Dia ketemu Elisa, ayo kamu mandi ke sungai Yordan 7 kali. Kotor gitu, aku orang terpandang loh. Aku kan orang kaya, jenderal, emas banyak nih, ambil aja. Masa suruh mandi ke kali sungai Yordan? Dia nggak mau kan? Tetapi ketika dia taat, Naaman taat kepada firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Lihat nih, Naaman langsung dipulihkan. Apa hasilnya? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Ya. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Coba, dia kusta. Ketika Tuhan pulihkan kulitnya, tubuhnya menjadi seperti anak. Jadi lebih muda dari sebelumnya. Amin saudara. Kan tubuhnya lebih bahagia. Kalau Tuhan memulihkan, pasti kualitasnya lebih baik saudara. Mungkin saat ini sudah punya sakit penyakit, percayalah Tuhan akan pulihkan. Ya, ini dalam penyakit ya. Saudara, sekarang kita lihat. Kalau Tuhan pulihkan Naaman seperti itu saudara, itu pasti sempurna, jauh lebih baik. Kalau manusia yang pulihkan, pasti nanti ada efek sampingnya. Amin saudara. Contoh gini ya, kalau misalnya kita punya baju, ya kan, ini jas nih ya. Saya beli misalnya di mall nih, sobek ya kan. Nanti kalau dijahit saudara, itu ada bekas benangnya keluar. Atau beda benangnya, atau beda, kelihatan lah. Ya kan? Tetapi kalau Tuhan yang memulihkan, pasti jauh lebih baik. Ini dari restorasi kebutuhan saudara. Ya. 5 roti dan 2 ikan. Saudara itu namanya ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka butuh makan. Karena dia dengar khotbah Tuhan Yesus dan dia lapar. Kalau pulang bisa pingsan kan kata Yesus kan. Akhirnya apa? Enggak ada apa-apa. Cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika diserahkan dalam tangan Tuhan, melipat gandakan roti itu bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu sekitar 20 ribuan saudara. Bayangkan. Dan itu masih sisa 12 bakul. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Sampai gak muat lagi perutnya. Kemudian berapa sisanya? 12 bakul. Kalau Tuhan memberi, memulihkan, jauh lebih banyak dari yang kita butuhkan. Saya sering alami saudara. Saya butuh uang gitu ya. Hanya mungkin berapa puluh juta gitu saudara. Kita berdoa untuk bayar tagihan. Ya biasalah kita kan kalau ada tagihan biasa, ada pengeluaran saudara ya. Kita belajar berdoa, Tuhan berikan lebih dari yang kita butuhkan. Gajian karyawan, dulu sering tertunda saudara. Satu gajian, tahu-tahu sampai tanggal 2, 3, gak ada uang saudara. Kita gimana gak ada uang? Aduh kayaknya gimana. Ada sih yang mau memulihkan sih. Guru saya, Pak udah saya kasih uang deh, pinjam deh. Nanti bayar belakangan. Kalau orang mau memulihkan bisa pas. Tapi gak ada buntutnya kan. Tetapi kalau Tuhan memulihkan, Tuhan berikan jauh lebih banyak. Kita doa-doa, enggak mau saya tolak. Saya mau Tuhan yang memberikan pemulihan, memberikan apa yang kita butuhkan. Benar, kita doa-doa, telat 3-4 hari. Tapi Tuhan berikan jauh lebih banyak dari yang kita perlukan. Saudara, bagi Tuhan enggak ada yang mustahil saudara. Jadi kita benar-benar percaya Tuhan merestorasi segala aspek kehidupan kita. Kebutuhan pokok kita dipenuhkan, makanan, minuman. Jangan khawatir apa yang kau makan, minum pakai. Semua dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi cari dulu kerajaan surga. Dan beribadah dulu dengan benar-benar. Dan semua kebenaran Tuhan kita cari dulu. Baru semuanya tambahkan. Kalau Tuhan tambahkan pasti lebih dari yang kita butuhkan. Pak kalau saya punya hutang gimana Pak? Kira-kira Tuhan bisa nggak restorasi pulihkan? Oh bisa. Lihat nih restorasi dari hutang. Ya. Bible saudara itu lengkap saudara. Saya kalau baca Bible setiap hari. Semua yang saya butuhkan. Semua masalah yang kami hadapi. Semua serangan-serangan yang kami pernah alami. Semua sudah ada di Alkitab saudara. Baca, cari bagaimana Tuhan pulihkan kita.
Hutang pun ada. Ini janda. Oh, janda utang loh, ada nih. Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukan pada abdi Allah. Dan orang berkata, pergilah jualah minyak itu, bayar hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Janda hamba Tuhan berhutang. Hamba Tuhan lakinya mati, dia akan utang, bukan warisan, utang lagi. Tapi ketemu abdi Allah, kamu punya apa? Aku hanya punya buli-buli. Udah cari bejana-bejana banyak, diisi semua. Dan kalau Tuhan yang memulihkan, pasti ada lebihnya. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari olehnya engkau serta anak-anakmu. Jangan mencari utangan kanan kiri. Jangan mencari orang untuk kita cari hutang. Tidak solusi. Hutang menambah hutang. Gali lubang, tutup lubang. Lubangnya jadi banyak. Kita tercebur, kita mati. Tapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan lunaskan dan ada lebihnya, saudara. Jadi kita harus benar-benar bertobat. Kalau kita nggak bertobat, tidak beribadah pada Tuhan, kita mau nangis India semalam suntuk berdoa Tuhan. Tuhan ketawa aja, terus aja nangis, terus nangis. Aku mau dengar sampai kapan kamu kuat, bodoh amat. Karena kita nggak cinta Tuhan, nggak beribadah, nggak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ibadahnya nggak mau, gimana Tuhan lunasi utang kita. Lebih baik saya ngelunasi utang yang lain yang rajin ke gereja. Ya kan? Saudara, semua itu bergantung kita. Tuhan itu baik sama kita, memberikan apa kita perlukan. Tapi kita yang aneh-aneh, saudara. Tahun ini kita rubah mindset kita, rubah tindakan kita, rubah cara ibadah kita, saudara. Percayalah, tahun ini kita akan mengalami banyak mujizat pemulihan, saudara. Jadi saudara, ini utang pun ada loh, saudara. Benar, jangan sampai kita utang gak bisa bayar, saudara. Nanti Tuhan yang dipermalukan. Ya saudara, jadi kita harus benar-benar mencari Tuhan. Bahkan di banyak ayat, nanti akan saya kupas satu ayat begini, satu kupas sendiri. Lebih mantap dan lebih jelas, saudara. Tapi ini juga jelaskan, saudara. Intinya apa? Ibadah sungguh-sungguh. Ya, Pak, saya ada masalah lain, Pak. Bukan utang, bukan sakit penyakit. Ada juga, saudara. Badai hidup. Waduh, masalah keluarga, rumah tangga, hubungan yang kita sudah nggak baik. Saudara, ya. Petrus bersama teman-temannya berlayar, ya kan, bersama Yesus. Tetapi ada badai. Ada Yesus, ada badai juga. Tapi kalau ada Yesus, tenang saja. Tuhan sanggup meredakan badai. Amin, saudara. Datanglah murid-muridnya, memohonkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadik angin, maka danau itu jadi teduh sekali. Sebelum ada badai, danau teduh. Setelah ada badai dan Tuhan bekerja, Tuhan memulihkan, danaunya teduh sekali. Pokoknya Tuhan kalau membereskan, memulihkan, pasti jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya, saudara. Ya kan? Petrus dapat ikan, ya, kasih ikan yang banyak. Pokoknya Tuhan kalau memulihkan, selalu jauh lebih banyak dan lebih baik. Pak, kemarin saya kehilangan suami saya, Pak. Dapat 3, Pak. Ya enggak gitu caranya. Suami saya meninggal, Pak. Berarti nanti gantinya 3, Pak ya. Ya enggak lah, saudara. Bukan begitu ya. Jadi Tuhan itu baik, saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar hari ini kita berubah cara ibadah kita. Dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saudara. Saudara punya Alkitab, baca. Itu semuanya ada solusi di situ, saudara. Jangan khawatir, coba baca Alkitab, udah gak usah cari teman, minta pertolongan, gak usah. Cari Tuhan saja. Tuhan, ini kau lakukan. Bahkan Tuhan berkata, kalau engkau tinggal dalam aku, firmanku di dalam engkau, minta apa saja yang kau kehendaki, kamu akan menerimanya. Bilangnya Tuhan katanya kalau aku minta, engkau memberikan. Iya benar, tapi apakah benar-benar engkau ada dalam aku? Apakah firmanku ada dalammu? Nah, itulah masalahnya. Cari dulu Tuhan dulu, baru nanti Tuhan akan pulihkan. Orang sekarang enggak. Saya mau berkat, saya. Saya mau pembelian, saya. Siapa yang mau doa pagi? Enggak ada yang ngacung. Coba, Bang, stres Tuhan, gimana sih? Maunya berkat, pemulihan, utang lunas, sakit sembuhkan. Doa pagi padang malas semua. Aduh, Tuhan saya pegang kepala. Oh my God. Stres, saudara. Jadi saudara ya, ini baru pemulihan, baru restorasi. Sekarang promosi. Saudara kayaknya pandang semua kayaknya nanti pulang saya bisa dimaki-maki saudara nih. Ini Pak Budi kayaknya nyinggung banyak orang. Enggak, saudara.
firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mendidik, dan yang memperbaiki, firman Tuhan yang akan merestorasi saudara. Amin saudara. God promotion yang kedua. Wah banyak saudara. Ya. Mazmur 127 ayat 1-2. Jadi Tuhan tidak hanya memulihkan untuk kita, tetapi kita juga dipromosikan Tuhan. Karena promosi adalah dari Tuhan. Kita percuma kerja keras, tapi hasilnya dimakan oleh belalang belahap. Kita seperti dapat gajian, kita simpan di pundi-pundi yang berlubang. Dapat gajian, misalnya 3 juta, anak sakit 2 juta. Terus beli bensin sebulan berapa juta. Bayar tagihan listrik, PAM, uang sekolah. Nombok, ada kecelakaan, ada musibah. Kita kayak bekerja sia-sia. Karena kita bekerja seperti kita naruh hasilnya di pundi-pundi yang berlubang. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya pada anak yang cintainya pada waktu tidur. Jadi saudara, kita bekerja keras siang malam banting tulang. Tulang sampai pada habis saudara. Dibanting-banting habis saudara. Tetapi hasilnya tidak memadai. Hasilnya selalu kurang. Kita kekurangan terus. Bayar kontrakan, bayar listrik, uang sekolah. Kekurangan terus saudara. Karena kita sia-sia. Tetapi kalau Tuhan yang membangun, Tuhan menyertai kita, maka Tuhan memberikan kita berkat. Bahkan sewaktu kita tidur aja, Tuhan akan kirim berkat. Kalau ada telepon, ring. Ibu, saya mau beli dagangan ibu. Loh, kok malam-malam? Iya nggak tahu. Saya waktu mikir beli di mana ya? Beli di mana ya? Ingat nama ibu, ya kan? Tahu-tahu, Bu, saya mau order nih catering dari ibu. Loh, kok kamu ingat saya? Nggak tahu. Saya mau cari catering untuk pesta ulang tahun anak saya. Kok nomor ibu yang ada nongol di HP saya? Ada aja saudara. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, ya ibadah sungguh-sungguh, Tuhan datangkan berkat. Karena berkat promosi peninggian datangnya dari Tuhan. Mazmur 78. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He put it down one and set up another. Promosi datangnya bukan dari timur, dari barat, dan bukan dari padang gurun. Datangnya peninggian itu. Tapi Allah lah yang merendahkan dan Allah yang meninggikan. Saudaramu jungkir balik. Kalau Tuhan rendahkan, tetap rendah. Saudara kerja keras nih. Kalau Tuhan jatuhkan, Tuhan akan jatuh. Kalau saudara bekerja keras, wah hebat. Kalau saudara Tuhan tampar sedikit, udah habis saudara. Gagah hebat, fitness. Tiap hari fitness. Kalau Tuhan tampar sedikit, saya stroke saudara. Semua Tuhan yang menentukan. Tuhan yang merendahkan, Tuhan yang meninggikan. Mengapa kita cari yang lain? Cari Tuhan. Amin saudara. Jadi kita benar-benar tahu bahwa Tuhan memberkati, memberikan roti pada anak-anaknya. Bahkan pun saat tidur diberkati saudara. Mari kita mulai hari ini kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada contoh-contoh hamba-hamba Tuhan yang dipromosikan. Pertama, Yosua. Yosua itu abdi Musa, pelayan Musa, asisten Musa. Tetapi Tuhan promosikan. Apa kata Tuhan? Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Siapa yang membesarkan nama Yosua? Tuhan sendiri. Di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua dipromosikan oleh Tuhan. Jadi saudara, promosi dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara masih, ya Pak, saya itu masih salesman Pak. Kayaknya pas-pasan Pak, gak pernah naik-naik. Sudah berdoa, ibadah sungguh-sungguh. Tahu-tahu supervisor saudara keluar, dipecat. Sudah menggantikannya. Amin saudara. Bukan kita doakan orang lain dipecat saudara, enggak, kita naik enggak. Bukan kita doakan orang lain cepat pecat, kita naik enggak. Tapi tahu-tahu ada aja. Atau mungkin tahu-tahu kamu jujur loh. Udah aku buat cabang yang lain, kamu jadi manajernya loh. Kan bisa aja. Tuhan kalau mempromosikan tuh waduh
Dahsyat saudara. Bayangkan Yosua hanya abdi Musa, pelayan Musa, pelayannya Musa. Bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. 12 suku di bawah kuasanya Yosua. Wah, yang pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua, Musa nggak sampai. Musa sudah mati. Sudah apa? Check out. Ya, hambaku Musa telah mati. Maka Yosua diangkat. Loh, saya nggak duga. Tuhan kok aku Tuhan? Ya kamu kan yang Musa setia. Maka saudara benar-benar percaya Tuhan. Abraham, lihat nih. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, ya, terkenal, dan engkau akan menjadi berkat. Bayangkan, Abraham itu siapa? Tapi Tuhan mau pakai taat. Oke, walaupun disuruh Tuhan, dia taat. Tuhan kemana nggak tahu, dia berangkat aja. Abraham punya hati yang taat pada Tuhan. Bahkan anaknya pun diberikan loh. Anak satu-satunya mau disembelih karena Tuhan yang menyuruhnya. Dia taat. Maka Tuhan jadikan Abraham terkenal. Mungkin saat ini kita nggak terkenal. Mungkin saat ini kita, aduh Pak, di keluarga tuh saya paling dimusuhi Pak. Saya nggak dianggap Pak. Aduh Pak, di keluarga mana bisa Pak. Apalagi saya tuh menantu yang paling miskin. Aduh Pak, kalau saya datang itu langsung berumur tua saya pada ke kamar semua. Pegang koyok semua sakit, nggak mau ketemu saya Pak. Kan? Aduh Pak, saya nggak punya apa-apa. Saya kalau ketemu keluarga saya dihina, ditemehkan, direndahkan Pak. Saudara, kalau Tuhan promosikan saudara, akan lebih dari yang lain saudara. Maka kita harus benar-benar percaya Tuhan. Yusuf, nah, dari budak dia bisa menjadi penguasa Mesir. Kata Firaun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitakan semua itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya taat inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari budaknya Potifar, dari narapidana, dari sumur, bisa dipromosikan Tuhan karena Allah. Oleh karena Allah, Yusuf menjadi penguasa Mesir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Mungkin saat kita belum apa-apa, tapi kalau berserah Tuhan, Tuhan atur hidup kita. Kita berserah, tidak usah melawan, kita doa saja, tidak usah aneh-aneh. Tuhan angkat saudara, peninggian dari Tuhan. Maka saya diangkat jadi orang yang hebat, terkenal, yang punya kedudukan. Banyak orang aneh-aneh saudara. Jadi saudara taat dan mau setia ada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan angkat saudara lebih tinggi lagi. Malam ini Tuhan berkata kepada kita semua. Tuhan sanggup mengangkat Yosua menjadi penguasa Mesir. Tuhan sanggup membuat nama Abraham jadi masyhur. Tuhan sanggup membuat Yusuf dari budak menjadi penguasa Mesir. Dan mengangkat Yosua menjadi penguasa, jadi pemimpin bangsa Israel. Dan Tuhan juga sanggup mempromosikan kita saudara. Yang di PHK saya percaya, pulang dari tempat ini ada yang telepon, ada pekerjaan. Bulan ini ada pekerjaan baru, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Amin saudara, pada tempat ini tahu-tahu ada tawaran kerja, ada kangto, ada pemulihan, ada promosi. Banyak kalau saya dengar kesaksian, Pak, saya susah Pak karena COVID-19 Pak. Satu insinyur Pak, udah 5 bulan nganggur Pak. Saya doa sungguh-sungguh tiap hari doa, Tuhan Pak. Tahu ada di Surabaya Pak, telepon saya, suruh mengawasi proyek di Surabaya. Bayangkan, di Jakarta aja nganggur 5 bulan. Telepon saya tuh. Terus dia bilang nganggur 5 bulan Pak, saya bingung, saya punya anak. Saya tuh juga hamba Tuhan juga Pak, tapi saya gak ada kerjaan. 5 bulan dia beribadah sungguh-sungguh. Di dalam rumahnya dia berdoa, menyembah Tuhan. Gak lama saudara, saat dia menyembah Tuhan, sebulan gak ada orang telepon, dia ditarik ke Surabaya dan jadi pemimpin proyek di sana. Bayangkan, gak tahu, tahu ada telepon aja, dari mana? Gak tahu, dari Tuhan. Aneh-aneh, kalau Tuhan kasih itu aneh-aneh. Kita gak kepikir saudara, hari ini mungkin kita dihina oleh orang, direndahkan oleh keluarga, saudara. Saudara, jangan takut. Suatu saat nanti, saudara yang membenci,
kita akan hormat. Wah, luar biasa, engkau disertai Tuhan. Engkau diberi peninggian oleh Tuhan. Dipromosikan Tuhan. Gak apa-apa, kita setia aja. Yusuf juga setia kok. Di sumur, dituduh oleh istri Potifar, di penjara. Dia setia taat. Apa terjadi? Yusuf menjadi penguasa Mesir. Malam ini Tuhan berkata bahwa Tuhan akan merestorasi dan mempromosikan kita. Tuhan akan memulihkan tahun-tahun belalang kita. God will restore to us from the locust year. Years, bukan year, years artinya apa? Banyak tahun-tahun. Yang bertahun-tahun kita mengalami masalah-masalah keluarga, keuangan, sakit penyakit. Tahun ini, malam ini Tuhan pulihkan. Asal saudara mau benar-benar mencari Tuhan. Yang berikutnya saudara, ada lagi. Ini yang ketiga saudara. Bagaimana cara mendapatkan pemulihan dan promosi dari Tuhan. How to have God restoration dan promotion. Kalau God merestore lebih baik, lebih banyak. Ya. Kalau manusia tidak bisa. Ya. Pertama, kita harus percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jadikan Yesus Tuhan penguasa hidup kita. Jangan yang lain, penguasa tunggal hidup kita. Cari dukun nggak usah, cari suhu nggak usah, peramal nggak usah, orang pintar nggak usah. Ngapain orang pintar ditanya-tanya? Nggak usah, kita dibodohin loh saudara, jangan. Tapi carilah Tuhan dan jadikan Tuhan penguasa tunggal hidup kita. Maka kita akan diberkati. Lihat nih. Ayat berkata demikian. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat mengakui. Walaupun dia melalui badai hidup berat sekali. Orang kaya, paling kaya. Dalam sehari 3 orang melaporkan malapetaka. Ayubnya hancur. Belum selesai. Ayubnya hancur. Semuanya kakaknya habis dalam 1 hari. Dan anaknya pun mati semua dalam 1 hari yang sama. Masih ada barah sakit penyakit. Keuangan habis, hancur. Dan istrinya maki-maki. Dan apalagi tubuhnya ada sakit penyakit. Tetapi Ayub percaya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah demikian Ayub mengakui Tuhan bahwa dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Apa yang hilang dari saudara tahun-tahun lalu, tahun-tahun belalang saudara, tahun ini, saat ini Tuhan akan pulihkan 2 kali lipat. Asal saudara mengakui bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan akui Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Ada masalah apapun, Tuhan akan beri restorasi. Amin saudara. 2, memiliki ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan dalam segala keadaan. Banyak orang gak taat waktu dia masalahnya ada keuangan. Kalau waktu enak, taat ke gereja, percaya Yesus, bersuka cita. Tetapi ketika ada kebangkrutan, banyak yang gak taat, dia gak setia. Ada sampai teman kok pengusaha, dia dulu waktu kaya, tiap hari muji Tuhan, komsel di perusahaan, wah haleluya, pokoknya hebat, khotbah hebat. Perusahaannya bangkrut, orang itu undur dari Tuhan. Ya kan? Sekarang gak tahu kerja apa saudara, gak jelas. Kenapa? Tuhan izinkan masa terjadi. Ayub kaya. Uji aja silahkan abangku Ayub. Diuji terbukti kasih 2 kali lipat. Tapi orang yang diuji Tuhan bersyukur. Karena Tuhan akan sediakan 2 kali lipat saudara. Jangan mengeluh. Saat ini saudara ada masalah ekonomi. Jangan mengeluh. Jangan kemana-mana cari utangan. Jangan menggerutu. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan sedang memberikan 2 kali lipat on the way. Amin saudara. Sabar. Ketaatan. Lihat aja nih Yusuf. Yusuf udah kerja keras, jujur baik, difitnah. Tapi Yusuf tetap mengalah, tetap setia. Dia digoda oleh istri bosnya. Wih kan enak kan? Ada kesempatan.
kalau dia mau berbuat zina, berselingkuh, ya, dia mungkin dapat uang banyak dari istrinya, tetapi Tuhan tidak jadikan dia Perdana Menteri, tidak jadikan dia penguasa Mesir. Yusuf tahu, aku endingnya akan menjadi Perdana Menteri, karena Tuhan sudah merencanakan itu. Dan diberi mimpi 2 kali. Kalau ini masalah hanya untuk menguji apakah aku tetap taat dan setia dalam hidupku ini. Digoda istri, bosnya. Apa jawab Yusuf? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Berselingkuh, ya, merebut istri orang lain, pelakor, ya, itu adalah kejahatan besar di mata Yusuf dan berbuat dosa terhadap Allah. Maka Yusuf lari keluar, bukan ke dalam. Keluar, kalau ke dalam namanya dia mau kan? Keluar, jauhi dari dosa. Saudara, kalau ada teman-teman yang membuat suatu dosa, jauhi. Jauhi. Jangan berkumpul dengan teman-teman. Apa kata Daud? Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan bersama orang fasik dan berkumpul duduk bersama orang fasik. Kita jangan berjalan atau mendengarkan orang fasik, nasihat orang fasik dan berkumpul dan ngobrol orang fasik. Tinggalkan. Saya tinggalkan banyak teman saya yang udah nggak mau bertobat. Teman lama, teman sekolah, saya dikatakan sombong, biarkan. Daripada saya masuk neraka, lebih baik saya tinggalkan dia. Gitu loh. Kalau kita punya teman yang tidak dalam Tuhan, orang fasik yang suka berbuat dosa, tinggalkan, lari, tinggalkan keluar, jangan ke dalam, saudara. Maka Yusuf dipromosikan Tuhan, taatan. Ya. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Ya. Persembahan. Mengapa bangsa Israel dihukum Tuhan dengan belalang belahap, usahanya habis? Lihat nih, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Sebab sudah ditahan dari rumah Tuhan Allahmu korban sajian dan korban curahan. 2 kali Tuhan ngomong, karena ada korban curahan, korban sajian, maka aku hancurkan ekonomi kamu. Saudara, kita juga harus membawa korban syukur, korban persembahan. Persepuluhan tentunya. Saya pendeta yang tidak sungkan ngomong soal uang. Enggak. Karena persembahan perempuan itu tanggung jawab dengan Tuhan. Gereja adalah wadah untuk menerima, untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi sudah enggak kasih terserah. Hubungan itu sama Tuhan sendiri. Saya enggak urusan. Tapi saya selalu mengingatkan saudara, jangan lupa membawa persembahan yang terbaik. Kebalikan persepuluhan. Saya tidak pernah malu ngomong persembahan. Banyak orang, Pak Budi, khotbah dong tempat saya persepuluhan. Kenapa? Saya malu Pak, macam ngomong persepuluhan. Jangan dong, kasih kepada persepuluhan. Biar mereka nggak cinta uang. Kalau saudara menahan uang persembahan, persepuluhan, saudara sedang cinta uang, bukan cinta Tuhan. Karena musuh Tuhan mamon. Kamu pilih mamon, kamu pilih aku. Dan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Banyak orang jatuh karena banyak uang juga. Hancur keluarga, pernikahan, semua karena kita cinta uang, saudara. Jangan, saudara, kita persembahkanlah uang. Uang itu dari Tuhan. Saya tidak minta uang saudara loh. Tapi saya ngomong firman Tuhan. Ya. Jadi ngomong apa adanya, karena tidak ada korban sajian, korban curahan, maka Israel dihancurkan secara ekonomi. Dan apabila kita memberikan persembahan, lihat nih hasilnya. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ujilah aku, maka saudara berkelimpahan. Saudara berkat selalu berkelimpahan, enggak cukup pas tapi berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap yang makan hasil kita. Yang bukan kita malapetaka, uang habis aja karena ada banyak musibah, masalah. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa, segala orang, semua orang akan menyebut kamu berbahagia, diberkati. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaanku, firman Tuhan semesta alam. Wih, kita tidak hanya berkat berlimpah-limpah,
dijauhkan dari malapetaka, kita jadi orang yang berbahagia. Orang lain tahu. Mau saudara? Amin. Tapi mau nggak perpuluhan? Mau nggak persembahan? Mau nggak berkat? Yes, gitu kan. Jadi aneh saudara. Passwordnya nggak dikasih nggak bisa. Saudara, kita harus berubah hidup kita. Pak, gimana Pak kalau saya kekurangan Pak? Apakah ngasih persepuluhan? Saudara mau nggak saya jamin? Ya kan? Saudara ngasih persepuluhan setiap bulan, mulai bulan ini. Setiap bulan. Mulai bulan ini. Kalau saudara kekurangan, saya akan kembalikan persepuluhan saudara 2 kali lipat. Catat HP saya nanti. Kalau mulai bulan ini saudara persepuluhan tidak bolong sama setahun. Kalau saudara akan diberkati berlimpah-limpah, saya kembalikan 2 kali lipat. Mau nggak? Saya mau ngacung. Saya usaha loh. Bahkan, oh Pak kurang Pak. Oke 3 kali lipat. Mau nggak? Kalau saudara tidak diberkati tahun ini, saya gantikan 3 kali lipat. Saya percaya Tuhan loh. Yakin firman Tuhan kok. Mau? Siapa yang mau ngacung? Saya ganti 3 kali lipat. Enak kan? Wah enak lah berbulan lah. Nanti juga nungguannya 3 kali lipat, minimal 3 kali lipat. Kalau nggak berkelimpahan minimal 3 kali lipat kan? Mau siapa yang ngacung mau? Ada nggak? Ya mau semua. Emang sudah mau diberkati sih nggak mau diberkati. Aneh ya. Nggak mau semua. Tuh kan? Disuruh persembahan nggak mau. Kalau nggak dekat pun saya ganti 3 kali lipat nggak mau juga. Lah maunya apa loh? Maunya apa? Saya bingung saudara. Ya kan? Saudara mau nggak diberkati malam ini? Mau nggak direstorasi? Dari keluarga, dari suami, dari istri. Direstorasi dari keadaan ekonomi. Hah? Mau? Kan? Ya kan? Bingung kan kita? Saya juga bingung saudara. Tuhan juga bingung. Ini maunya apa nih cepat? Tuhan juga bingung. Dan maunya apa? Masa mau duduk aja kita ngobrol-ngobrol pulang dapat apa? Rugi saudara. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh ibadah, rugi. Kita sia-sia. Kita membuang waktu ke gereja. Bener loh. Nanti saya kasih nomor HP saya ganti 3 kali lipat. Mau? Hitung. Kalau nggak mau sekarang saya nggak bisa habis khotbah selesai. Tuh dong. Ini kan kesempatan. Nggak mau semua sudah. Ya udah ya, tutup ya. Nggak mau semua ya. Tuhan, tutup Tuhan. Gak ada yang mau Tuhan berkati ya udah. Lanjut. Saudara maunya apa saya juga nggak tahu nih. Bingung juga saya. Ya kan? Jadi saudara kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berikanlah apa yang menjadi hak Tuhan. Ya. Saya percaya gereja ini perlu dana, penginjilan budana, semua budana. Kita menginjil ke luar pulau, budana juga. Jadi saudara, sebagai ayat penutup ya saudara. Restoration and promotion come from God. Ya. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat ke-7. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahasa Inggrisnya, for with God. Ya. Bukan karena Tuhan, tapi for with God. Karena bersama-sama Tuhan, nothing shall be impossible. Kalau kita bersama-sama Tuhan, pemulihan, promosi pasti terjadi saudara malam ini saudara. Amin saudara. With God, bahasa Yunaninya adalah para. Dan artinya properly near, benar-benar dekat. Ketika kita benar-benar dekat, nothing shall impossible. Kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, nothing shall impossible. Semuanya pasti terjadi. Bagi kita tidak mungkin, bagi Tuhan selalu mungkin. Maria masih perawan, belum menikah, belum kawin, belum honeymoon, sudah bisa punya anak mengandung. Adakah sini yang perawan punya anak? Gak ada saudara. Ada yang punya anak malah belum nikah. Itu aneh juga kan. Tapi di sini Maria belum bersuami, belum berhubungan dengan Yusuf. Tapi punya anak. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil saudara. Saudara, God will restore what you lost the years before. Tuhan akan memulihkan apa yang telah hilang dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita telah hilang pekerjaan, bisnis, kesehatan, kesukacita, atau kita kehilangan hubungan baik dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, mertua, besan, ya kan? Kehilangan, tahun ini Tuhan akan pulihkan saudara. Mari kita
bertobat. Saudara, Tuhan akan memulihkan kita kapan? Sekarang juga. Kapan? Sekarang juga. Ketika malam ini saudara mau bertobat dan datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan merestorasi segala sesuatu yang telah hilang. Saudara, Tuhan akan pulihkan tahun-tahun belalang saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berubah laut menjadi jalan. Tuhan merubah air menjadi anggur. Badai diledakkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati 4 hari dah berbau, dah busuk. Tuhan bangkitkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin.